mengangkatkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Jadikan kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah roh kami semakin menyala-nyala, biarlah roh kami semakin bangkit dan kuat dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kami tidak kendor iman kami, tidak kendor kerajinan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa orang yang selalu menyala-nyala, melayani dan mengiring Tuhan, tetap Tuhan berikan kekuatan yang baru.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi hamba, orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap orang yang mendengarkannya sama-sama diberkati dan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan renungan singkat tentang roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saya akan bacakan dalam kebenaran firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 11. Dikatakan di sini firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seperti pujian yang pertama tadi, biarlah roh kita menyala-nyala dalam mengiring dan melayani Tuhan. Jangan sampai roh kita kendor apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekalipun virus corona ini belum kunjung selesai, jangan sampai roh kita padam. Roh kita menjadi lemah dan tidak mau lagi menyala-nyala melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Jangan saudara. Orang yang menyala-nyala dalam melayani dan mengiring Tuhan, dia tidak akan pernah menyerah akan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Dia tetap semangat, dia tetap bersemangat dan bergairah dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dia tidak pernah putus asa dan gelisah dalam keadaan situasi apapun, tetapi dia selalu bersemangat melayani dan mengiring Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bukan melayani manusia, tapi melayani Raja segala raja. Dia akan terus-menerus meningkat dalam pelayanannya, dalam pengiringannya, kesetiaannya, ketaatannya, kesungguhannya, keseriusannya. Dia tidak pernah lemah dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Karena dia tahu bahwa saya ini bukan melayani manusia, tapi melayani Raja segala raja, segala Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia tetap bersemangat dan roh selalu bangkit. Rohnya tidak pernah lemah karena dia tahu dia bukan melayani pendeta, bukan melayani manusia, tapi melayani Raja segala raja, itu Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang lakukannya tidak pernah sia-sia. Karena apa? Karena setiap pelayanan, setiap pengorbanan, kesetiaan, pengiringannya, bahkan jerilahnya tidak sia-sia. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 8 bahwa jangan goyah, berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ini, ia selalu ingat firman ini. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah lemah, kendor imannya, kesetiaannya, pelayanannya kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang kulakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, dan semuanya tidak sia-sia di dalam Tuhan. Dia selalu terus bersemangat melayani Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, khususnya dalam firman, pujian, dan penyembahan, dan doa-doa kita. Hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus hidup firman Tuhan, menghidupi firman Allah, karena firman Allah itulah kebenaran. Firman Allah itu yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita sehingga semakin bersemangat, semakin bergairah dalam hidup ini. Jangan sampai patah semangat kita. Kita harus hidup dalam firman. Artinya orang yang hidup dalam firman, kesukaannya adalah firman Tuhan, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan dia harus berjalan dalam kebenaran firman Allah. Orang yang menghidup firman Tuhan, dia akan tanggalkan segala beban dosa, dia tanggalkan segala yaitu belenggu dosa itu, dan dia hidup berjalan dalam kebenaran. Maka dia hidup tetap menyala-nyala, karena firman Allah itu akan memerdekakannya, menguatkannya, meneguhkannya dalam seluruh pribadinya. Mari kita hidup dalam firman. Jangan bosan-bosan membaca, merenungkan firman Allah, serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan pernah malas-malas. Kalau kita sudah mulai kendor kesetiaan kita, makin sudah mulai kendor yaitu pelayanan kita, mulai kendor, ada satu yang salah.
mungkin kita ini sudah mulai kendor juga dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Sudah mulai kendor juga dalam dua-duanya, dalam pujian penyembahannya. Pasti itu sudah mulai kendor, yaitu dalam melakukan firman Allah. Makanya mulai pudarlah yaitu rohnya. Karena lewat firman Allah lah roh kita dibangkitkan. Lewat kebenaran firman Allah itulah, karena firman Allah sendiri, roh kita dibangkitkan, dikuatkan sehingga kita tetap menyala-nyala dalam mengiring Tuhan. Tidak padam. Karena ada Roh Kudus yang membangkitkan kita, menguatkan kita sehingga roh kita semakin berkobar-kobar di dalam firman Allah yang hidup. Ini harus dilakukan. Tingkatkan terus yaitu kerohanian kita. Tingkatkan terus dalam kerohanian kita dalam membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Allah. Baik dalam doa-doa kita, dalam puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang membangkitkan roh kita semakin menyala-nyala kepada Tuhan dan melihat kuasa Tuhan menyertai kita. Roh Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam seluruh hidup kita. Bahkan roh Tuhan diimpartasikan, suara surgawi akan diimpartasikan dalam hidup kita sehingga kita semakin menyala-nyala lewat hubungan kita yang intim dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan? Kita harus persembahkan tubuh kita, jiwa kita. Dikatakan dalam Roma pasal 12 tadi ayat 1, karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan hidup kita ini, tubuh kita ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi kita persembahkan hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Milik kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Dan Tuhan yang mengontrol, yang mengatur hidup kita. Maka ketika Tuhan yang mengontrol dan mengatur hidup kita, maka Tuhan akan mengatur dan kita membuat kita semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Artinya apa? Hidup kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Tubuh kita dikuasai oleh dunia ini lagi, karena Tuhan sudah menguasai tubuh hidup kita. Kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, dengan dikatakan di sini dengan tidak bercela-cela di hadapan Tuhan. Tidak sama dengan dunia ini. Dikatakan di sini ayat 2, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Jika kita persembahkan hidup kita, maka kita akan berubah dalam pembaharuan hidup kita, yaitu dengan bertobat terus-menerus, mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Maka kita terus-menerus akan diperbaharui dan roh kita akan dibangkitkan dan selalu menyala-nyala melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus dilakukan? Kita harus hidup di dalam kasih Kristus, yaitu kasih kita yang mula-mula. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 itu, karena mereka telah meninggalkan kasih mula-mula itu, maka mereka kembali kepada kehidupan yang lain. Jangan sampai tinggalkan kasih yang mula-mula. Kasih kita kepada Kristus tetap semangat. Kasih kita kepada Allah itu harus tetap terus antusias, bergairah. Jangan pernah tinggalkan kasih Kristus, kasih mula-mula itu dalam hidup kita. Kalau orang yang meninggalkan kasih mula-mula, kadang-kadang panas dingin seperti suam-suam kuku. Ini karena kasihnya sudah mulai pudar. Tapi kasih Kristus ada dalam diri kita. Di dalam kasih Kristuslah kita bisa semakin semangat melayani Tuhan, bergairah melayani Tuhan. Karena kasih Allah itu akan memampukan kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam kasih Kristuslah kita dikuatkan dan diteguhkan, dan dalam kasih Kristuslah kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengampuni, saling memperlengkapi di dalam kasih Kristus itu. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tingkatkan kasih kita. Jangan pernah tinggalkan kasih kita yang mula-mula itu. Mari pertahankan kasih Kristus, tetap kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni kita, Tuhan lebih dulu menyayangi kita, Tuhan lebih dulu memulihkan kita. Maka kita semakin semangat karena kita tahu bahwa kasih Tuhan memulihkan kita, sehingga kita bersemangat, bergairah dalam mengiring dan melayani Tuhan. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya fokus kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita harus tetap terfokus, terarah kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Raja sekalian Raja. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri dalam melihat situasi dan kondisi apapun apa yang terjadi ini. Kita akan fokus melayani Tuhan, kita akan fokus memuji menyembah Tuhan, kita akan fokus melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu tadi
bahwa aku bukan melayani manusia, bukan melayani pendeta atau hamba Tuhan, tapi melayani raja. Dan saya tahu apa yang dilakukan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ini, mari kita fokus, tidak ikut arus oleh keinginan duniawi ini, tidak ikut arus dengan keinginan duniawi ini. Kalau kita fokus, kita akan fokus melayani Tuhan, melakukan yang terbaik, menyenangkan dan menyukakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang saya bagikan buat kita semuanya, biar Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kita, biar kita tetap roh kita semakin semangat, bergairah dalam melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah kendor kerajinan kita, kesetiaan kita, pengiringan kita dalam melayani Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan, karena apa yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dan diagungkan asalkan tetap mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya sampaikan, biarlah istri saya berdoa buat kita semuanya, berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami masih bisa Tuhan menghirup udara yang segar, bernafas Tuhan, semua karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur juga Tuhan, kami bisa melayani Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, lewat channel kami Bapa. Saat ini kami bisa melayani Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan apa yang sudah kami sampaikan Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa, bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkannya dimanapun berada saat ini. Mungkin mereka Tuhan yang sedang mengalami kesakitan Tuhan, Bapa, kami yakin dan percaya dari tempat ini Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menyembuhkan, biarlah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, perlindungan daripada Tuhan Yesus terus melingkupi kehidupan mereka. Bahkan Tuhan yang saat ini mereka dalam keadaan Bapa banyak masalah Tuhan, ataupun tantangan yang mereka hadapi, apapun bentuknya Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan mereka hanya datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat malam hari ini Tuhan, yang sudah mengajarkan kami Bapa untuk roh kami tetap menyala-nyala Tuhan dalam mengikut Engkau, dalam mengiring Engkau. Dan biarlah Tuhan iman kami, roh kami Tuhan tetap menyatu dengan roh Tuhan, sehingga kami tetap berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pakai terus Bapa hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, pengurapan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan terus mengalir ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya.